Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Triwaluyo, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said dengan NIM 25321-22159. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Tauhid At-Thoriq kelas 4 dengan materi sholat jenazah. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin aydan. Hari ini apabila kalian mendengarkan sesuatu tentang kejadian yang mungkin tidak disangka ya. Nanti kita akan bahas tentang kegiatan sholat jenazah. Tentunya ini berkaitan dengan saudara kita seiman yang sesama muslim. Apabila mendengar berita meninggal dunia, apa yang kalian lakukan? Ikut sholat. Baik, sebelum jauh melangkah ke sana, kita mulai dengan murojaah bersama dulu. Ada ketua sukunya siapa yang akan memimpin? Naura. Ya, silakan. Dipimpin dengan doa dulu, kemudian nanti murojaah bersama. Mari kawan-kawan, kita baca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelum dimulai pelajaran, kita terbiasa dengan murojaah. Akan murojaah surat apa? Yang pendek saja. Mari kawan-kawan, kita baca surat Al-Qadr. Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pematerinya insyaallah. Ini harus dibawa kacamata soalnya. Kalau nggak ada kacamata ribet. Ya, dimulai dari Adi Fakuinara.
Azkia Maryam, Aska Hafizah, Isa. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, tadi di depan saya sampaikan sedikit apabila mendengarkan berita, biasanya kalau ada yang meninggal ada berita ya. Di speaker suka dijelaskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita coba pasang-pasang telinga gitu. Ya. Apa nih? Siapa sih yang meninggal? Nggak taunya tetangga kita. Apa yang kalian lakukan kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia? Mensolatkannya. Pertama biasanya takziah ya. Takziah. Kemudian takziah itu menghibur orang yang ditinggalkan, bukan menghibur yang sudah meninggal. Kemudian setelah itu kewajiban seorang muslim apa? Setelah tetangga kita meninggal, biasanya apa? Memandikan dulu. Kewajiban kita seorang muslim adalah diantaranya tadi memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan. Yang terakhir apa? Menguburkan. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang mensolatkan jenazah atau solat jenazah. Ada yang pernah ikut solat jenazah? Masya Allah. Ya. Solat jenazah diantaranya adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap tetangga kita, terhadap sesama muslim. Betul tidak? Betul. Nanti dalam pembelajaran ini kalian akan mendapatkan pengetahuan. Tujuan dari pembelajaran ini diantaranya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semakin bertakwa. Kemudian nanti bisa memahami bagaimana tata cara sholat jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kemudian nanti juga akan mendengarkan penjelasan tentang rukun dan syarat sholat jenazah. Dan kemudian nanti juga akan kalian mempraktekkan per kelompok ya untuk melakukan bagaimana cara sholat jenazah dengan benar. Kita akan praktekkan bersama-sama. Tujuan yang berikutnya adalah kita akan menumbuhkan nanti dengan adanya sholat jenazah dengan berjamaah, itu artinya kita akan munculkan sikap kepedulian sosial kita kepada sesama muslim. Gitu. Sebelum lanjut ke sana, kita intermezzo dulu sebagai bentuk kecintaan kita kepada negeri kita. Kita hidup di mana? Di negara mana? Indonesia. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkeram oleh kaki Garuda ya. Ada yang sudah hafal sila Pancasila? Oke, yuk coba kita baca sila Pancasila. Dimulai dari Pancasila gitu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita saksikan tayangan tentang sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah di sini kita akan mencoba mempraktekkan salat jenazah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hal pertama yang harus kita ketahui dari salat jenazah adalah tentang posisi dari imam ketika ingin menyolatkan jenazah. Apabila jenazahnya adalah laki-laki, maka imam posisinya ada di kepala jenazah. Adapun apabila jenazahnya
wanita perempuan, maka posisi imam ada di bagian tengah dari jenazah. Dikarenakan ini kita praktekkan jenazahnya laki-laki, maka insya Allah imamnya ada di arah kepala laki-laki. Insya Allah kita praktekkan sama-sama, mudah-mudahan bisa kita memahaminya bersama. Allahu Akbar. Di takbir yang pertama, seperti kita ketahui bahwasannya salat jenazah itu ada 4 kali takbir. Di takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah tanpa membaca doa iftitah. Itu takbir yang pertama. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Di takbir yang kedua ini kita membaca salawat kepada Nabi SAW. Oke, itu dia tayangan tentang sholat jenazah ya. Tidak diulang lagi. Ya, dari tayangan tadi yang sudah kita saksikan bersama, boleh kita simpulkan sedikit pengertian sholat jenazah. Apa? Ada yang tahu? Salat 2 rakaat yang dilakukan tanpa sujud. Sholat apa? Sholat tanpa rukuk dan sujud dengan 4 kali takbir untuk mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia, ya, saudara seiman, muslim ataupun muslimah yang telah meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, anak-anak ataupun dewasa, gitu ya. Hukum sholat jenazah apa tadi? Fardu kifayah, betul. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Kemudian kita saksikan tadi tata cara sholat jenazah, yaitu dengan 4 kali takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah, dimulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang takbir kedua. Membaca apa? Membaca sholawat Nabi. Kalian pasti hafal. Coba baca bareng dengan Pak Guru. Sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tidak ada. Cukup sampai di situ saja. Kemudian setelah selesai fil alamin innaka Hamidum Majid, kemudian takbir yang ketiga, ya. Allahu Akbar, mengangkat tangan, kemudian membaca doa mendoakan jenazah. Sudah hafal? Belum. Kalau belum diajarkan. Perhatikan, bisa ditirukan ya. Allahumma ighfir lahu. Sudah ada yang hafal? Coba saya bacakan sedikit ya, nanti kalian mengikuti. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu. Wa wasi' madkhalahu. Waghsilhu bil ma'i.
Wassalji. Wasalji. Wal barod. Walbarod. Ya, jadi nggak usah terlalu panjang. Kita bacanya yang sederhana supaya mudah. Kemudian setelah itu kita takbir yang terakhir yang keempat. Allahu Akbar. Kemudian salam. Itu menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke kiri juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, simpel ya. Cara melaksanakan sholat jenazah, nggak ribet. Jadi apa tadi? Diulangi dari pertama. Takbir yang pertama apa? Membaca. Takbir kedua. Selawat. Takbir yang ketiga. Mendoakan jenazah. Takbir yang keempat. Salam. Ya, membaca salam. Ya. Sebelum menyolati kita kan lihat dulu jenazahnya, harus tahu dulu jenazahnya. Biasanya imamnya akan memberikan pengumuman. Ini jenazahnya adalah jenazah fulan, berarti laki-laki ya. Fulan disebutkan namanya. Kalau perempuan juga disebutkan fulanah gitu. Maka si imam sendiri nanti dia akan memposisikan dirinya. Kalau jenazahnya itu laki-laki berarti imamnya berdiri di sejajar dengan kepala. Kalau mayatnya, jenazahnya perempuan gimana? Di tengah-tengah. Di sejajar dengan dada atau perut ya, di tengah-tengah begitu. Itu ketentuan seorang imam ketika menyolatkan jenazah. Kemudian untuk safnya pada saat sholat jenazah itu disunahkan adalah dengan saf yang ganjil ya, 3, 5, 7 dan seterusnya. Walaupun jamannya nggak banyak, misalnya ada 9, berarti saf pertama 3 orang, saf kedua 3 orang, saf ketiganya 3 orang. Syukur-syukur disolatkan dengan banyaknya jamaah yang melaksanakan atau ikut melaksanakan sholat jenazah. Itu mungkin yang disampaikan terkait dengan sholat jenazah. Nah, tadi Pak Guru sudah membagikan kertas. Silahkan diisi bersama-sama secara kelompok ya. Itu ada takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti dijodohkan ngapain saja pada saat takbir itu. Coba diperiksa sama teman-temannya, sudah benar atau belum? Oh, tarik garis ya? Boleh kerjain. Boleh. Silakan tarik garis atau dihubungkan. 4, masing-masing dapat 1 insyaallah. Ditarik garis ya? Mana 5? Ini keterangannya, ini keterangannya 1, 2, 3, 4. Apa? Di mana? Enggak ada lah. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Pak, sudah Pak. Ini ada yang tulisan salam. Hah? Enggak ada yang tulisan salam, adanya yang dikasih nama. Oh, keliru di sini ya. Ini keliru paling. Takbir keempat salam sebenarnya. Ya. Berarti kayak gini benar. Ya. Takbir keempat apa? Salam. Yang nomor 4 salam. Jadi sudah paham ya? Kalau sudah selesai, kita akan coba mempraktekkan per kelompok untuk melaksanakan sholat jenazah. Ada yang mau jadi jenazah? Ada yang mau menyolatkannya? Oh iya, dikasih nama, Neng. Kelompoknya kasih nama. Kelompok 1, ini 2, ini 3.
Oh sudah. Oke, terima kasih. Kalau perlu ada namanya dulu. Nah, aku dari namanya. Di belakang nggak apa-apa sini. Oh, di Di belakang. depan udah ada. Nggak nama masing-masing anaknya. Oh, guys. Kan nanti saya Zah. Ini tulisnya di sini. Tulis namanya. Tulis nama-namanya. Oh, di sini. Di belakangnya lega itu bisa muat. Nah, betul. Dapat. Oke, kelompok 3 terlebih dahulu yang melaksanakan sholat jenazah, praktek sholat jenazah. Tempatnya di mana ya? Di sini aja kali ya? Cukup, Pak. Sini, Pak. Ada, Pak. Nanti kelompok 2 yang kedua. Saya kelompok 1. Oke, terima kasih. Sip, terima kasih. Ya, kelompok 3. Mau berdiri di mana? Di sini ya. Sini yang enak, yang agak lega. Sini. Ayo. Ada 6 orang. Jenazahnya di mana? Oh, ini jenazahnya. Kebalik. Jenazahnya sebelah sana. Nah, gitu. Imamnya siapa imamnya? Jangan melet nanti takut orang ya. Ya. Yang jadi imam siapa? Ayo, kamu di depan. Sejajar dengan perut, kamu di belakangnya. Oke, posisi di belakangnya. Karena ini hanya sedikit, maka satu baris nggak apa-apa. Oke. Sholat jenazah itu dilaksanakan dengan suara yang sir, bukan dikeraskan kayak tadi. Tadi kan hanya belajarnya ya. Prakteknya nanti adalah suaranya pelan saja. Jadi nanti takbirnya aja yang dikeraskan. Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian sholawat. Kemudian baca doa. Dan yang terakhir, yang takbir terakhir adalah apa namanya? Salam. Silakan dimulai. Yang lainnya memperhatikan. Ya. Tidak usah baca terlalu keras. Kayak sholat duhur aja. Ya, takbir berikutnya. Tetap di tempat duduk ya nak yang lainnya. Hanya kelompok 3. Ya, jenazahnya bangun, hidup lagi ternyata. Ternyata cuma pura-pura. Ya. Oke, berikutnya. Sudah paham ya? Nanti nggak usah dibaca kenceng kayak tadi yang di kelompok 1. Jadi bacaan Al-Fatihahnya sir saja. Kayak sholat duhur. Ya, tahu ya? Kelompok ke ini dulu, ke berapa? 2, silakan. Posisinya menghadap ke kiblat ya. Sana. Ada yang mau jadi jenazah? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ayo nggak usah aja, nggak apa-apa. Ini jenazahnya ini ya, meja jadi jenazah. Ya imamnya siapa? Imamnya Rokoyah. Tuh. Imamnya siapa? Aisyah. Ayo. Nggak ada sana kan Bapak? Ya udah nggak apa-apa begini. Ayo. Imamnya? Aisyah. Aisyah. Ayo Aisyah di depan. Ayo. Nanti nggak selesai-selesai kalau dorong-dorongan. Ayo. Baca, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Kayak sholat duhur aja bacanya.
Ya. Ya. Nggak usah kenceng-kenceng. Ya, terakhir. Ini berapa kali takbir? 4 apa 5? 4. Nah, salam. Dah. Orang suruh sholat tuh malah ketawa. Nah, yang terakhir. Nanti sekarang. Oh. Ya. Ah. Yang mau jadi imam siapa? Nggak usah dorong-dorongan, langsung saja. Ataya. Bacanya ini nggak usah kayak kenceng kayak tadi ya, pelan saja, nggak usah dikasih. Kayak sholat duhur saja. Tahu sholat duhur? Jadi nggak usah kenceng bacaannya. Yuk mulai sholat jenazah, takbiratul. Yuk. Sudah? Iya. Oke, kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, kalian sudah bisa ya untuk melaksanakan sholat jenazah. Tapi serius, nanti ketika ada jenazah nggak ada yang ketawa-ketawa kayak tadi, ya. Jangan yang ketawa, karena jenazah itu serius, dia matinya beneran, nggak ada yang mati-matian, ya. Ya, kalau tetangganya meninggal itu beneran meninggal. Ketika udah dimandiin, sudah dikafani, sholatnya beneran, nggak ada. Kalau pisang doang, pasti tetangganya tahu, oh ini masih pingsan, bawa ke rumah sakit. Gitu. Bapak kajian mayatnya duluan yang ketawa, jadi saya ikut ketawa, Pak. Mayatnya sirkuit. Oke. Sholat jenazah itu tadi apa? Artinya sholat tanpa ruku dan sujud untuk mendoakan mayat yang telah meninggal dunia, ya. Yang seagama, yang yang sekeyakinan. Kalau orang kafir disolatkan enggak, hanya orang muslim saja. Karena kita orang muslim, maka yang disolatkan orang muslim. Kalau orang kafir ya kita nggak ngurus, karena
bukan kewajiban kita. Ini hanya kewajiban sesama muslim, hak sesama muslim. Kalau orang yang selain muslim, tentu ada saudara-saudaranya yang akan mengurusnya. Berikut saya sampaikan tentang waktu sholat jenazah. Ya, ada yang belum tahu ya? Sudah tahu. Waktu sholat jenazah itu adalah boleh siang, boleh malam, pagi, siang, sore, nggak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itu ada 3 waktu yang terlarang, yaitu pada saat terbitnya matahari, yaitu pada pagi hari. Kemudian saat matahari berada di atas kepala kita, di tengah-tengah kita, ya. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat matahari terbenam atau matahari tenggelam sampai dia betul-betul tenggelam. Gitu. Itu ada 3 waktu yang terlarang. Selebihnya boleh, ya. Mau setelah sholat Isya karena memang sudah siap untuk dimakamkan, maka disolatkan pada saat itu juga. Atau pagi hari, ya, yang jelas jenazah itu disolatkannya setelah selesai dimandikan, setelah dikafani. Kalau belum dikafani nggak disolati. Kalau belum dimandikan belum disolatkan. Jadi disolatkan itu setelah dimandikan, kemudian diwudukan biasanya, kemudian dikafani atau dibungkus menggunakan kain kafan. Apa itu kan dimatiin? Hah? Itu kan dimatiin. Oh, nggak apa-apa. Jadi menyolatkannya setelah selesai di kafani. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan juga tentang di mana tempat sholat jenazah. Di tempat khusus itu lebih utama, ya. Kemudian di masjid, secara umum di masjid melakukan sholat, ya. Tapi di lapangan juga nggak dilarang, karena dia tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka sholatnya dilakukan dengan berdiri, ya. Sholat jenazah dilakukan dengan berdiri, maka tempatnya boleh di lapangan atau tempat yang dikhususkan malah lebih baik. Jadi nggak harus di masjid, tapi di tempat yang lainnya juga dibolehkan. Oke, baik. Yang bertanya siapa tadi? Kirana. Sholat jenazah kenapa? Boleh, pakai sendal dilepas biasanya sih kalau misalnya. Tapi kalau memang pakai sendal juga nggak dilarang, karena dahulu masjid-masjid kita sebelum ada keramik pasir, jadi sholat menggunakan sendal, tapi yang bebas dari najis, nggak sebelumnya tidak digunakan untuk atau tidak menginjak kotoran gitu, kucing dan sebagainya. Jadi boleh sholat pakai sendal, karena itu adalah sunnah, dan hari ini sunnah itu sudah mulai hilang gitu. Iya, karena masjid-masjid sudah menggunakan keramik. Kalau nanti orang ke masjid naik menggunakan sendal malah mengotori masjid, maka itu juga tidak boleh. Maka dilepas saja ketika mau masuk masjid, kecuali memang khusus sepatu untuk sholat gitu barangkali. Gimana? Pasir, betul. Kalau sujud ya kita jidat kita atau kening kita kena pasir. Bukan, pasirnya nggak takut masuk hidung. Ayo, kan enggak lah. Coba kamu misalnya di tanah lapang itu, Takutnya kan tanahnya nggak masuk hidung kan? takutnya nafas. Misalnya kalian main di rumput gitu, di lapangan bola gitu, duduk itu kan nggak kena ya. Insya Allah aman ya. Sesuatu yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apabila kita lakukan maka tidak ada mudarat di sana, tidak ada yang membahayakan. Tapi memberikan keuntungan, memberikan pahala yang besar. Itu berkaitan dengan tempat, ya. Jadi tempatnya di mana? Di tempat yang disiapkan untuk sholat jenazah adalah sunnah, dan itu yang lebih utama, dan boleh disolatkan di masjid sewaktu-waktu, dan juga boleh di tanah lapang. Gitu.
sholat jenazah itu memiliki banyak keutamaan. Ya. Sholat jenazah memiliki apa? Banyak keutamaan. Yang pertama, bisa mendapatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar. Ya. Sholat jenazah akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian perlu disampaikan dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahida hatta mithl jabalaini qila wa mal qiratani qala tudfana kana lahu qiratanil 'azimaini." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat? Nah, dijawab, Rasulullah SAW menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, menyolatkan jenazah, yaitu akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Syafaat atau pertolongan. Hadisnya adalah, saya bacakan saja langsung. Anak Abdullah bin Abbas di Qudait atau di Usfan meninggal dunia. Ibnu Abbas lantas berkata, "Wahai Quraib." Quraib ini adalah bekas budak Ibnu Abbas. "Lihat berapa banyak manusia yang menyolati jenazahnya." Kemudian Quraib berkata, Aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, ada 40 orang. Kemudian Quraib berkata, baik kalau begitu. Ibnu Abbas lantas berkata, keluarkan mayat tersebut karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat atau doa mereka untuknya. Senang ya? Kalau yang menyolatkan banyak berarti Allah SWT akan apa? Memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Kemudian yang ketiga, sebentar lagi. Yang ketiga, di antara keutamanya adalah dikabulkannya syafaat. Kalau tadi mendapatkan syafaat, yang ketiga adalah dikabulkan syafaatnya. Kemudian yang keempat, doanya akan dikabulkan. Doanya akan dikabulkan. Siapa yang nggak senang doanya dikabulkan oleh Allah SWT? Maka itu 4 di antara keutamaan sholat jenazah. Nah, tata caranya sudah sudah dikerjakan tadi, sudah dipraktekkan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tata cara sholat jenazah, kita semua nanti menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi orang yang soleh, solehah, menjadi orang yang peduli terhadap sesama muslim. Oke, baik. Demikian, semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari. Jangan lupa di murojaah di rumah pelajarannya, kemudian tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan ya. Yang di buku ada ya, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab, kemudian nanti diselesaikan dengan baik, kemudian nanti bisa dikumpulkan sama dengan Pak Guru. Demikian, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.